Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Irza Pratama. Saya akan membahas mengenai krisis pinjaman online di Indonesia dan bagaimana navigasi strategis menghadapi jeratan utang digital bagi masyarakat dan mahasiswa. Fenomena pinjol saat ini. Pertumbuhan teknologi finansial membawa kemudahan akses modal. Namun di balik itu tersimpan risiko sistemik bagi masyarakat yang belum literat secara finansial. Maraknya aplikasi pinjaman ilegal tanpa pengawasan, kemudian ada sistem penagihan yang tidak beretika dan intimidatif, kemudian ada rendahnya pemahaman risiko bunga berbunga. Berikut merupakan grafik tren penyaluran pinjol di tahun 2024. Kita lihat di bulan April, kemudian naik pada bulan Mei, sedikit turun pada bulan Juni, lalu naik kembali di bulan Juli, lalu stagnan. Ya, berikut adalah data penyaluran pinjaman triliun rupiah dari sumber OJK 2024. Lalu bagaimana peran pemerintah yaitu dengan aksi strategis regulator dan penegak hukum dalam melindungi konsumen? Langkah strategis Satgas pasti, yaitu pertama ada Cyber Patrol, melakukan pemantauan rutin dan pemblokiran aplikasi pinjol ilegal di App Store dan Play Store. Kemudian ada regulasi OJK dengan cara menetapkan batasan bunga maksimum dan syarat lisensi yang ketat bagi penyelenggara fintech. Kemudian yang ketiga ada sinergi global, bekerjasama dengan Google dan platform media sosial untuk membatasi iklan pinjol ilegal. Kemudian apa bedanya ilegal dan legal? Pada fitur status pinjol ilegal itu berizin OJK, yaitu terdaftar dan diawasi OJK. Pinjol ilegal itu tidak terdaftar atau liar. Kemudian ada bunga dan biaya. Di pinjol legal itu transparan dan sesuai AFPI. Namun di pinjol ilegal sangat tinggi dan tidak jelas. Kemudian fitur akses data. Pinjol legal terbatas, camp, mic, dan location. Namun pinjol ilegal ada seluruh kontak dan galerinya. Lalu fitur penagihan. Pinjol legal berizin OJK ini etis dan tanpa intimidasi. Namun pinjol ilegal itu memberikan ancaman dan penyebaran data. Kemudian bagaimana tanggung jawab konsumen membangun literasi keuangan dan kewaspadaan digital secara mandiri. Dengan cara checklist keamanan finansial. Prinsip 2L. Pastikan penyedia layanan itu legal dan keuntungannya logis. Kemudian ada debt ratio. Total cicilan tidak boleh melebihi 30% dari pendapatan bulanan. Kemudian data pribadi. Jangan pernah memberikan akses kontak atau galeri pada aplikasi. Kemudian tujuan pinjaman, gunakan hanya untuk kebutuhan produktif, bukan konsumtif atau FOMO. Profil peminjam terbesar, yaitu sekitar 60%. Kelompok usia 19-34 tahun, Gen Z dan milenial. Kelompok usia produktif dan mahasiswa menjadi target utama karena gaya hidup dan kemudahan teknologi. Dan mahasiswa sebagai agen perubahan, peran krusial dalam memberikan edukasi dan advokasi kepada masyarakat. Aksi nyatanya yaitu satu ada literasi digital, mengadakan webinar dan konten edukasi bahaya pinjol ilegal. Kemudian ada role model, menunjukkan pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan kampus. Lalu ada advokasi, membantu masyarakat melaporkan kasus penipuan ke Satgas pasti. Lalu ada riset dan data, memberikan perspektif kritis terhadap fenomena jeratan hutang. Oke, berikut dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.